Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam presentasi kali ini tentang audit sistem informasi kertas kerja sistem portal akademik. Yang pertama-tama akan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Faris Ahmad Farhan dengan NIM 069. Yang kedua saya Rianul Amri dengan NIM 077. Yang ketiga ada Arya Maulana dengan NIM 105, dan yang terakhir ada Rizal Bagus Adinata dengan NIM 112. Langsung saja ke materi. Materi ini mengenai tentang tema audit ketersediaan dan kapasitas infrastruktur TI pada portal akademik dengan subtema evaluasi infrastruktur teknologi informasi dan ketersediaan layanan pada portal akademik saat peningkatan aktivitas. Tujuan dari kertas kerja ini yaitu melakukan audit terhadap infrastruktur teknologi informasi yang mendukung portal akademik dan menilai ketersediaan layanan pada portal akademik jika terjadi peningkatan aktivitas yang pesat, terutama pada penginputan mata kuliah pada mahasiswa secara bersamaan. Fungsi dari kerja kertas ini yaitu untuk melakukan audit dalam menguji dan mengevaluasi keadalan dan ketersediaan infrastruktur TI serta kemampuan portal akademik untuk mengatasi situasi operasional pada jam sibuk yang dapat mempengaruhi akses dan layanan. Objek audit sistem informasi ini mengenai infrastruktur teknologi informasi yang digunakan pada portal akademik seperti server, jaringan, dan sumber daya yang terkait. Bagian dan struktur organisasi yang akan diaudit yaitu UPT PSI yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian infrastruktur, programmer, dan technical support. Yang selanjutnya metode penelitian audit sistem informasi yang akan dibawakan oleh Farhan. Metode penelitian audit sistem informasi. A. Penyediaan catatan meliputi A. Prosedur audit yang dilakukan. Identifikasi tujuan melakukan evaluasi ketersediaan dan kapasitas pada portal akademik. Kedua, pengumpulan data dan dokumen terkait portal terkait infrastruktur server, jaringan, dan pemantauan layanan portal. Yang ketiga, analisa data dalam menentukan kemampuan server dan jaringan untuk menangani peningkatan aktivitas dan meninjau dokumentasi pemeliharaan server. B. Pengujian yang dilakukan. Yang pertama, menilai sejauh mana server dapat mengatasi peningkatan yang pesat oleh mahasiswa yang melakukan entry mata kuliah secara bersamaan. Yang kedua, menilai beberapa lama waktu pemulihan saat server down. Yang C, informasi yang diperoleh. Yang pertama, data kapasitas server dan jaringan. Yang kedua, informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara terkait perencanaan kapasitas dan pemantauan server. Di kesimpulan yang dicapai dalam ketersediaan dan kapasitas infrastruktur TI pada portal akademik pada lanjutan aktivitas pengguna secara bersamaan. Terdapat identifikasi temuan dan saran untuk perbaikan infrastruktur dan langkah-langkah pemantauan yang diperlukan dalam mengatasi masalah yang mungkin terjadi di masa mendatang. B. Kelengkapan kertas kerja meliputi yang pertama, gambar judul. Portal akademik merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam melakukan entry mata kuliah bagi mahasiswa. Ketersediaan dan kapasitas infrastruktur TI sangat mempengaruhi kinerja pada portal akademik. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kinerjanya yaitu saat terjadi peningkatan aktivitas, terutama saat para mahasiswa melakukan entry
mata kuliah secara bersamaan. Yang kedua, identifikasi sumber jika jelas. Data kapasitas server dan jaringan pada portal, performa server dan jaringan pada portal. Yang ketiga, data pemantauan dan pemeliharaan server dari pengolahan TI. Yang keempat, hasil pengujian ketersediaan dari layanan portal saat terjadi lonjakan aktivitas. Dan terakhir, informasi dan wawancara dengan pengolahan portal. Yang ketiga, tanggal persiapan auditor awal. Tanggal persiapan auditor awal adalah 6 November 2023. Yang keempat, nomor indeks kertas kerja. Nomor indeks kertas kerja adalah KK 23001. Selanjutnya C. Rencana pelaksanaan audit. A. Penetapan ruang lingkup audit. Yang pertama, mengidentifikasi infrastruktur teknologi informasi yang akan diaudit, termasuk server, jaringan, dan sumber daya terkait. Yang kedua, menentukan sasaran audit, yaitu mengevaluasi ketersediaan dan kapasitas infrastruktur saat lonjakan aktivitas. B. Perencanaan dan penjadwalan. Yang pertama, menentukan jadwal audit yang melibatkan pengujian kapasitas server dan jaringan dalam kondisi lonjakan aktivitas. Yang kedua, mengkoordinasikan dengan tim TI untuk mengidentifikasi waktu yang paling sesuai untuk melakukan pengujian tanpa mengganggu layanan portal. C. Pengumpulan data dan dokumen. Yang pertama, melakukan pengumpulan data kapasitas server dan jaringan termasuk catatan, pemantauan, dan pemeliharaan server. Yang kedua, mengidentifikasi dokumen dan data yang diperlukan untuk pengujian. Di pengujian kapasitas server dan jaringan. Yang pertama, melakukan pengujian kapasitas server dengan uji beban load testing untuk mengevaluasi sejauh mana server dapat menangani lonjakan aktivitas saat pengisian mata kuliah. Pengisian mata kuliah bersamaan oleh mahasiswa. Yang kedua, mengukur performa jaringan dalam situasi lonjakan aktivitas. Yang slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Arya. C. Rencana pelaksanaan audit. Pengujian ketersediaan layanan. Yang pertama, menguji ketersediaan layanan portal akademik dan menilai waktu pemulihan saat terjadi server down. F. Wawancara dengan tim TI. Yang pertama, melakukan wawancara dengan tim TI terkait dengan perencanaan kapasitas, pemantauan server, dan tindakan pemulihan yang telah disiapkan. G. Analisis data dan temuan. Yang pertama, menganalisis hasil pengujian, data kapasitas, dan data audit untuk menentukan kesesuaian infrastruktur dan mengidentifikasi temuan yang memerlukan perbaikan. H. Penyusunan laporan audit. Menyusun laporan audit yang mencakup hasil audit, temuan, rekomendasi, serta langkah-langkah perbaikan yang disarankan untuk meningkatkan ketersediaan dan kapasitas infrastruktur TI pada portal akademik. E. Komunikasi hasil audit. Yang pertama, berkomunikasi dengan pihak terkait termasuk tim TI dan manajemen untuk memberikan informasi tentang hasil audit dan rekomendasi perbaikan. C. Tindak lanjut. Yang pertama, memastikan bahwa tindakan korektif dan perbaikan yang diperlukan diimplementasikan sesuai rekomendasi audit. Selanjutnya, D. COVID. A. Governance objective yang terbagi dalam domain evaluate, direktan, monitor, atau EDM. Topik, evaluasi kesesuaian dan kepatuhan compliance. Pertanyaannya, apakah ada proses pemantauan dan pengendalian yang efektif dalam memastikan kepatuhan? Yang kedua, bagaimana organisasi mengidentifikasi dan mengukur tingkat kepatuhan pada peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan portal akademik? Next.
B. Manajemen objektif yang terbagi dalam domain. Yang pertama, Align Plan and Organs atau APO. Topiknya perencanaan strategis TI atau IT strategis planning. Pertanyaannya, apakah organisasi telah mengembangkan perencanaan strategis TI yang sesuai dengan tujuan dan visi bisnis? Yang kedua, bagaimana TI mendukung tujuan organisasi? Yang ketiga, bagaimana proses perencanaan strategi TI terintegrasi dengan kebutuhan dan tujuan pengelolaan infrastruktur TI portal akademik. Yang kedua, build, acquire, and implement atau buy. Topiknya adalah pengembangan dan implementasi infrastruktur TI atau IT, Infrastructure Development and Implementation. Pertanyaannya, bagaimana organisasi mengelola proses pengembangan dan implementasi infrastruktur TI untuk mendukung portal akademik? Yang kedua, bagaimana TI mendukung tujuan organisasi? Yang ketiga, bagaimana proses pengaduan sumber daya dan implementasi infrastruktur TI terintegrasi dengan manajemen proyek pengembangan portal akademik? Next. Ketiga, Deliver Service and Support atau DSS. Topiknya adalah layanan dan dukungan TI atau IT Service and Support. Pertanyaannya, bagaimana organisasi menyediakan dan mendukung layanan TI pada pengguna portal akademik? Yang kedua, bagaimana TI mendukung tujuan organisasi? Yang ketiga, bagaimana organisasi merespon insiden TI yang memengaruhi ketersediaan layanan portal akademik? Yang keempat, monitor, evaluate, and assist atau MEI. Topiknya adalah pengukuran kinerja dan evaluasi kesesuaian atau perform measurement and compliance evaluation. Pertanyaannya, bagaimana organisasi mengukur kinerja TI terkait dengan pengelolaan infrastruktur portal akademik? Yang kedua, apakah organisasi memiliki proses evaluasi dan audit yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kebijakan dan regulasi TI yang berlaku dalam pengelolaan infrastruktur portal akademik? Yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Rizal. Oke, hasil penelitian. 1. Evaluate, Direct and Monitor atau EDM, kesesuaian dengan peraturan kebijakan dan standar TI yang berlaku di portal akademik ditemukan pada tingkat capability level 2 atau repeatable but iterative. Organisasi memiliki proses yang dapat diulang dalam memastikan kesesuaian namun mungkin masih kurang terstruktur. Yang kedua ada Alike Plan Organs atau EPO. Pada proses ini, proses perancangan strategis TI dalam mendukung portal akademik berada pada tingkat capability level 3 dengan define proses. Organisasi telah mendefinisikan proses perencanaan strategis TI yang mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan portal akademik. Yang ketiga, build, acquire, and implement atau BAI. Proses pengembangan dan implementasi infrastruktur TI untuk portal akademik mencapai tingkat capability level 4. Manajer dan measurable, organisasi telah mengelola dengan baik pengembangan dan implementasi infrastruktur TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dapat diukur. Yang keempat, deliver service and support atau DSS, layanan dan dukungan TI kepada pengguna portal akademik beroperasi pada tingkat capability level 3 atau define process. Organisasi telah mendefinisikan proses manajemen layanan TI yang responsif dan mendukung kebutuhan pengguna. Lalu yang kelima ada monitor, evaluate, and assess atau MEA. Proses pengukuran kinerja TI dan evaluasi kesesuaian dengan standar TI beroperasi pada tingkat capability level 4 atau managed and measurable.
Organisasi telah mengelola dengan baik pengukuran kinerja dan evaluasi kesesuaian terkait infrastruktur portal akademik. Untuk keterangan capability level, level 0 merupakan non-existent, level 1 initial or ad hoc, level 2 repeatable but iterate, lalu level 3 merupakan define process, lalu level 4 managed and measurable, dan level 5 merupakan optimize. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil yaitu hasil penilaian menunjukkan tingkat matangnya proses dan pengelolaan infrastruktur TI yang mendukung portal akademik. Organisasi memiliki potensi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional dengan lebih lanjut mengoptimalkan proses-proses yang ada. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.